Untuk apa? Untuk persiapan kemampuan bertempur kita. Sehingga ketika kita sudah menguasai dengan baik, baru kita pakai real. Kalau sudah pakai real, jangan diubah-ubah. Teknik kita, gaya kita, lot kita kalau perlu jangan diubah-ubah. Selalu gunakan. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti dengan baik materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Khusus bagi teman-teman yang baru mengikuti atau pemula, silakan nanti diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang perlu mungkin bisa dicatat atau disimpan, sehingga nanti kalau ada yang tidak memahami bisa ditanyakan kembali, atau setidaknya misalkan nanti ketinggalan atau ada gangguan sinyal, nanti silakan ikuti rekod yang sudah kita siapkan buat teman-teman semuanya. Khususnya tentu buat kelas pada malam hari ini yang nanti sedikit banyak ketinggalan, nanti bisa mengikuti di offline-nya, di rekodnya. Baik, saya akan mulai dari awal. Saya akan mulai dari yang paling dasar buat teman-teman yang baru mengikuti, biar nanti bisa menyesuaikan diri, biar nanti segera bisa menyusul teman-teman yang lain, bisa profit tentu dengan lebih konsisten di sana. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kita mulai paling dasar karena kita belajar dari pengalaman teman-teman semuanya yang rata-rata trading yang digunakan masih belum tersusun dengan rapi, atau bahasanya adalah acak-acakan. Ya, tradingnya masih acak-acakan. Kenapa seperti ini? Yang pertama, mungkin tidak ada ilmu yang pernah dimiliki atau pernah dipelajari. Yang kedua, tidak ada mentor yang menunjukkan atau tidak ada yang mengarahkan. Mungkin dari informasi dari teman, dari marketing, broker, dan sebagainya. Sehingga ilmu yang didapat dari teman atau informasi dari sahabat, dari marketing, broker mungkin yang memberikan informasi tentang peluangnya, sementara di sisi lain mungkin resikonya tidak terlalu disampaikan, sehingga sangat berambisi untuk mengikuti tradingnya tanpa diimbangi dengan ilmu. Apa ilmu trading? Ilmu trading banyak sekali. Ilmu yang paling penting dan paling mendasar nanti adalah pengalaman. Sehingga trading tidak bisa dibentuk dengan instan, teman-teman semuanya. Mohon maaf, kalau pengen tahu dan mencari materi yang cepat, yang instan, tidak bisa kita sampaikan, karena memang tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Semuanya melalui satu proses. Ya, untuk bisa membaca karakteristik candle ini pun tidak bisa serta-merta kita melihat karakteristik secara instan. Arahnya mau naik atau mau turun. Ya, ini pun tidak bisa kita baca secara sekilas karena harus melalui proses. Ia memahami candlestick, ia memahami polanya, ia memahami chart patternnya, dan sebagainya, melalui satu proses yang panjang. Sehingga tanpa ilmu akan sangat berat kita untuk bisa profit dengan konsisten. Yang ada adalah spekulasi. Spekulasi itu ya tanpa didasari dengan analisis yang mendalam. Yang ada adalah perasaan. Menurut dia sudah bagus, buy. Menurut dia sudah berpotensi turun, sell, tanpa perhitungan. Lotnya pun acak-acakan. Lot 1 makan 5, ada lagi 20, ada lagi saya lihat kemarin ada 10, macam-macam. Apakah ini salah? Tidak ada yang salah. Ya, trading selagi dia sudah memahami resikonya, tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita tidak memahami resikonya.
dengan tidak memahami risikonya, apalagi tidak belajar banyak, ya tentu akan nanti membuat kita banyak menderita kerugian. Ini yang nanti menjadi perhatian kita. Kalau rugi bagaimana? Ya tentu akan memperparah keadaan. Ya ini salah satu bentuk dari metode belajar kita. Di awal memang harus kita ingatkan dulu, karena dulu saya sama persis kondisinya, awal ikut-ikutan, awalnya ikut-ikutan karena tidak tahu. Ya sudah dikasih tahu, yang penting buy, nanti ditunggu sampai profit. Yang penting sell, nanti tunggu sampai profit. Kenyataannya apa? Kenyataannya begitu kita tunggu tidak segera profit, bahkan tambah merah, tambah merah. Kemudian ditunggu lagi, tambah merah lagi. Akhirnya sampai MC atau habis. Kenapa terjadi MC? Karena tidak memahami ilmunya, tidak tahu ilmunya. Seharusnya ada yang namanya money management, sehingga ada yang namanya risk management. Ya, apakah ini harus diterapkan SL stop lossnya? Ya, tidak selalu. Yang paling penting adalah membatasi kerugian. Di angka berapa pembatasan kerugian itu tidak bisa diukur dengan angka. Maka masing-masing nanti punya meteran sendiri untuk mengukur sejauh mana kita mampu menahan rasa cemas itu, mampu menahan ketakutan itu, sehingga dibatasilah kerugian itu. Mungkin saya bisa 1000 pip, ya mungkin cuma 300 pip teman-teman. Kembali lagi ke sejauh mana kita mampu menahan rasa cemas itu. Rasa cemas itu tentu dibarengi dengan banyaknya ilmu yang kita dapatkan, lamanya kita pengalaman. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan kita dalam mengendalikan. Ada yang terbiasa dengan lot kecil, ada yang terbiasa dengan lot besar atau dengan resiko tinggi. Semuanya tergantung masing-masing trader, masing-masing individu di dalam mengelola modalnya sendiri-sendiri. Nah, nanti bergantung pengalaman, bagaimana kebiasaan di dalam mengatur keuangannya, di dalam mengatur dan mengendalikan resikonya. Maka ini masuk di dalam satu bagian yang namanya money management. Di dalam trading sebenarnya cuma ada 3. Ada 3 pokok saja. Yang satu, kuasai money management. Ya, money management. Apa money management ini? Manajemen lot, manajemen resiko. Bagaimana penggunaan lot, modalnya berapa, lotnya berapa, ini harus terukur. Kemudian resiko, kita mampu menahan resiko berapa, kita mampu menahan kerugian sampai berapa. Maka inilah nanti yang kita resikokan. Adakah batasannya? Tidak ada. Tidak ada batasan dalam resiko. Kembali lagi ke sejauh mana kita menahan rasa cemas itu. Memang di dalam kondisi standar kita resiko mungkin bisa 2% dari modal. Tetapi ketika ini sudah berjalan, ini pun tidak bisa diterapkan serta-merta 2%. Kalau kita selalu 2%, 2%, 2%, maka yang terjadi SL selalu kejemput. Sehingga kalau stop loss selalu kejemput, yang terjadi mental semakin ambruk kalau kita tidak terbiasa di sana. Maka teman-teman juga boleh nanti belajar bagaimana membatasi dengan stop loss, tetapi juga boleh nanti membatasi dengan monitoring. Tidak perlu menaruh stop loss, karena bagi saya stop loss selalu membatasi ruang gerak di dalam mencari profit. Namun demikian tetap kita ada pembatasan resiko. Tetap ada yang namanya pembatasan resiko. Ya, kalau saya karena menggunakan teknik ya sniper,
high risk, ya saya tidak rekomendasikan teman-teman yang belum berpengalaman dengan metode high risk. High risk ini tentu sangat berisiko tinggi, tetapi di sisi lain high return, ya, pengembalian atau potensi keuntungan yang besar juga. Nah, ini tentu butuh latihan, tidak bisa serta-merta kita nekat dengan metode high risk. Saya selalu sampaikan gunakan yang normal. Nanti seiring waktu kita bisa tingkatkan risiko itu. Kalau kita menggunakan sistem sniper, tentu karakteristik dari sniper apa? Ya, sniper ini adalah filosofi penembak jitu. Jadi filosofi sniper ini yang banyak adalah analisis. Artinya apa? Harus menguasai medan, menguasai teknik. Ini harus menguasai medan, harus menguasai teknik, ya, termasuk di dalam mengukur jarak, mengukur kecepatan harus mampu di sana. Artinya analisis yang harus diperbanyak, harus betul-betul artinya didalami di sana. Kemudian cara kerjanya ini efektif karena menggunakan target yang hampir pasti atau target yang ya tepat. Bahasanya satu peluru setidaknya dapat satu target, tidak menghambur-hamburkan peluru, sehingga ketika sudah dibidik kemudian menunggu momen, ya, menunggu momen ini berarti ya sama, menunggu, dianalisis yang cukup lama, dipelajari, kemudian ditunggu momennya, baru eksekusi. Setelah eksekusi dia langsung escape atau meninggalkan lokasi, mungkin ketemu dengan tim yang lain kalau di sniper. Sama dengan kita di trading, kalau kita menganalisis dengan baik cukup lama kemudian menunggu, ya, menganalisis di sini berarti nanti harus mempelajari atau membaca candlestick, pergerakan candlestick, apakah candlestick ini sudah memenuhi syarat dari yang sudah kita targetkan atau belum. Sebelum memenuhi syarat maka kita tetap mempelajari dan melihat dulu, artinya dikuasai di dalam melihat dan tentu tidak hanya melihat saja, dipelajari setiap pergerakan, setiap detaknya dipelajari. Setelah itu, setelah menunggu cukup lama baru sudah memenuhi syarat, ini tentu harus ada syarat tadi, candlestick itu harus memenuhi syarat. Nah, nanti kita pelajari. Kalau sudah memenuhi syarat baru kita analisis, kita pelajari lebih lanjut. Setelah selesai baru yakin semuanya, baru eksekusi. Ya, tentu menunggu ini menunggu yang tepat. Karena doji misalkan ini belum tentu berbalik. Ada aspek, ada faktor lain yang nanti kita pelajari. Jangan terburu-buru kita menyimpulkan satu pola candle karena ini sangat membahayakan. Oke, ini adalah pengantar, mudah-mudahan nanti bisa lebih sempurna di dalam kita membaca dan menganalisis. Oke, kita lanjut dulu. Tadi saya jelaskan ada 3 yang pokok wajib kita kuasai. Ya, sebenarnya trading itu kalau kita cukup menguasai 3 ini, saya pastikan akan bisa konsisten profit. Ya, tentu masing-masing harus didalami. Yang pertama tadi money management. Yang kedua ini sistem trading. Ya, sistem trading ini nanti yang masuk di dalam teknikalnya. Ya, yang nanti kita pelajari. Candlestick, kemudian ada time frame, ada support and resistance, kemudian bagaimana tren juga. Ini yang nanti kita bahas dan kita ulas secara mendalam di dalam satu sistem trading. Kalau sudah cocok, kalau sudah memenuhi syarat, maka gunakan, selalu gunakan. Masing-masing cara penerapannya tentu berbeda-beda sesuai dengan
karakter masing-masing, sesuai dengan gaya masing-masing. Karena tentu setiap orang punya waktu yang luang berbeda, punya emosi yang berbeda, punya kemampuan menahan rasa cemas itu berbeda. Maka nanti hasilnya juga berbeda, analisanya berbeda-beda, tidak masalah. Yang penting ketika kita analisis sesuai dan memenuhi syarat yang sudah saya tentukan misalnya, maka kita bisa eksekusi di sana, bisa buy atau sell di sana. Sedangkan teman yang lain mungkin belum, oh saya masih menunggu konfirmasi, silahkan. Yang penting sesuai dan mudah kita terapkan, dan endingnya bisa profit. Yang terakhir adalah psikologi. Psikologi ini adalah pengendalian dari diri dari seorang trader itu sendiri. Tanpa ada kita mampu mengendalikan psikologi, maka tidak ada gunanya kita money management kita kuasai, sistem trading kita sudah mumpuni, tetapi psikologi ini masih liar. Dia tidak mau disiplin. Sehingga ketika profit 100 kurang, profit 200 kurang, profit 800 nanggung, dikit lagi 1000, profit 1000 kebutuhannya banyak, masih kurang 2000, dan sebagainya. Tidak akan pernah selesai. Kalau kita tidak bisa mengendalikan psikologi kita, maka selamanya kita tidak akan ketemu yang namanya konsisten profit itu. Maka nanti yang wajib teman-teman kuasai, tentu ketiganya harus menguasai. Karena itu tidak bisa, ini instan tidak bisa. Sehebat apapun tidak akan bisa ketemu instan. Ya, kemarin juga saya mendengar dari ada sebagian yang terlalu menyombongkan diri. Kalau begitu saya tidak perlu banyak belajar, bisa. Saya paling 1 hari 2 hari bisa, cuma begitu. Ya, terlalu sombongnya. Padahal ketika dipelajari dengan baik, masih belum cukup sehari 2 hari, seminggu 2 minggu belum ketemu. Karena market tiap hari selalu berubah-ubah. Ya memang ada pola-pola yang ada kalian terbentuk, tetapi setiap hari selalu berubah, kondisinya selalu berubah. Karena itu semakin banyak kita mencoba praktek ya, semakin kita mencoba dengan mempraktekkan ya, tentu dengan teknik nanti yang kita sampaikan, akan semakin memperbanyak pengalaman, setidaknya untuk nanti bisa dijadikan bahan evaluasi. Tanpa kita berpengalaman, kita tidak akan tahu, oh ternyata ketika doji ini tidak selalu berbalik. Ternyata ada aspek lain, ada faktor lain yang mempengaruhi. Karena itu ketika teman-teman masih belajar, usahakan ketika pertama entry screenshot ya, sehingga nanti ketemu. Paling tidak kalau ada kesulitan nanti bisa dikirim, bisa ditanyakan. Ya, sehingga ada evaluasi nanti, ada evaluasi. Oh itu dianggap namanya doji, tetapi tidak melihat faktor lain. Nanti ada catatan di sana, dijelaskan. Oh ini harus begini, harus begini. Harus dibuat catatan. Tanpa kita membuat catatan kecil, tanpa kita membuat satu ringkasan kesalahan yang pernah kita lalui, maka nanti selamanya akan selalu diulang-ulang. Kemarin kita gagal, tanpa kita evaluasi, tanpa kita membuat catatan, ya kemampuan otak kita terbatas. Karena tiap hari melihat kondisi candle itu mungkin sudah lupa, ya, sudah lupa kondisi yang kemarin kita jalani, rugi atau jatuh. Karena tidak ada catatan, maka diulang lagi, diulang dan diulang lagi. Karena itu nanti jangan lupa untuk membuat catatan-catatan kecil untuk bahan evaluasi kita. Oke, ada 3 ini, nanti silakan diulas secara mendalam, silakan nanti dipelajari masing-masing. Nanti saya akan jabarkan satu persatu. Kemudian nanti jangan hanya dilihat, jangan hanya didengarkan, setidaknya dipraktekkan. Paling tidak menggunakan akun demo tidak masalah.
Karena dari akun demo inilah nanti kita dicetak. Dari akun demo inilah nanti kita terbiasa. Tidak usah sungkan, tidak usah malu, demo tidak masalah. Daripada mengorbankan banyak uang real, maka lebih baik kita menggunakan akun demo dulu. Untuk apa? Untuk persiapan kemampuan bertempur kita. Sehingga ketika kita sudah menguasai dengan baik, baru kita pakai real. Kalau sudah pakai real, jangan diubah-ubah. Teknik kita, gaya kita, lot kita kalau perlu jangan diubah-ubah. Selalu gunakan ya gerakan yang stabil ya. Bahasa saya gerakan stabil. Lotnya tetap, kemudian modalnya diusahakan tetap, jangan dikompon, jangan dikumpul-kumpulkan terus, karena akan mempengaruhi psikologi kita. Oke, ini adalah bagian utama yang nanti akan kita pelajari.